Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, langit di atas Marigoa tidak lagi sekadar gelap. Awan-awan menggantung rendah seperti tirai duka, berputar pelan mengikuti pusaran angin yang terasa tidak alami. Udara menjadi berat, seolah-olah dunia sendiri menahan napas. Pertempuran yang sejak awal sudah mengguncang pondasi pemerintah dunia, kini memasuki tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan lagi sekadar benturan antara pasukan revolusi melawan para kesatria suci, atau bahkan para Gorosei. Malam itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan turun tangan. Im Sama telah bergerak, namun seperti bayangan yang tak pernah benar-benar menampakkan wujudnya, sang penguasa tertinggi tidak hadir di garis depan dengan tubuh aslinya. Tubuh sejatinya tetap berada di ruangan bunga, jauh di dalam kastil Pangea. Ruangan sunyi yang menyimpan rahasia terbesar dunia. Di sanalah sumber kendali itu berdiam. Dari sana pula kekuatan yang melampaui logika sejarah dialirkan menuju medan perang. Dan wadah yang dipilih kali ini bukan sembarang sosok, Gorosei Warkuri. Gorosei dengan pertahanan paling kokoh, makhluk yang dalam wujud normal saja sudah menyerupai benteng berjalan. Tubuhnya mampu menahan kehancuran yang akan merobek pejuang biasa dalam satu hentakan. Karena itulah, hanya Warkuri yang sanggup menampung limpahan kekuatan Im Sama dalam jumlah besar, 20%. Angka yang terdengar kecil, namun cukup untuk mengubah keseimbangan dunia. Sebagai perbandingan di Elbaf, kesatria suci Gunko hanya mampu menerima 10%. Bahkan kini turun menjadi sekitar 7 hingga 8% karena fokus Im Sama terpecah. Kesadaran sang penguasa terbagi di dua tempat, tetapi pusat gravitasinya malam itu jelas berada di Marigoa. Tekanan di medan perang pun berubah drastis. Situasi Dragon dan para komandan revolusi jauh lebih genting dibandingkan pertempuran di Elbaf. Tugas utama pemerintah dunia sangat jelas, melindungi kastil Pangea. Apapun yang terjadi, Dragon dan pasukannya tidak boleh menembus gerbang itu. Sebab di balik dinding istana itulah tebu asli Im Sama bersemayam. Jika pertahanan runtuh, rahasia terbesar dunia akan terbuka. Warkuri berdiri di garis depan, matanya kosong namun auranya berubah total. Tubuhnya yang sudah besar kini memancarkan tekanan tak kasat mata. Haki yang mengalir bukan lagi hanya miliknya. Ada lapisan lain, lebih tua, lebih dalam, lebih gelap. Haki milik Im Sama menyatu, mempertebal eksistensi Warkuri hingga seakan ruang di sekitarnya retak. Serangan pertama datang tanpa aba-aba. Sebuah kilatan melesat dari posisi Warkuri. Terlalu cepat untuk disebut cahaya, terlalu tajam untuk disebut angin. Itu adalah proyektil berkecepatan tinggi yang membelah udara dan mengunci Dragon sebagai target. Dalam sepersekian detik, jarak puluhan meter terpangkas habis. Dragon bergerak. Angin berputar liar di bawah kakinya, mendorong tubuhnya menyimpang beberapa inci dari lintasan maut tersebut. Serangan itu meleset tipis, cukup dekat untuk meniris ujung mantel dan meninggalkan goresan panas di udara. Seandainya mengenai tubuh secara langsung, luka parah hampir pasti tak terhindarkan. Dahulu serangan sejenis pernah melukai Sabo hingga tak berdaya. Malam itu hanya refleks dan insting tempur tingkat tinggi yang menyelamatkan nyawa. Belum sempat debu mereda, raungan menggelegar memecah langit. Raungan khas wujud monster Warkuri meledak keluar. Namun kali ini diperkuat oleh haki tingkat tinggi milik Im Sama. Gelombang suara berubah menjadi tekanan destruktif, menyebar luas seperti tsunami tak kasat mata. Tanah bergetar, bangunan runtuh, prajurit di garis belakang tersungkur tanpa sempat memahami apa yang terjadi. Dragon tidak mampu menghindar, tubuhnya tersapu tekanan dahsyat itu dan terpental jauh.
menghantam puing-puing batu dengan dentuman keras. Retakan menjalar di tanah tempat tubuhnya jatuh. Namun keheningan hanya bertahan sesaat. Angin kembali berputar. Dragon bangkit. Mata tajam menatap sosok raksasa di kejauhan. Energi berkumpul di tangannya, membentuk pedang angin yang berkilau samar di bawah cahaya bulan tertutup awan. Dengan satu hentakan, tubuhnya melesat maju. Tebasan demi tebasan dilepaskan, cepat, presisi, tanpa celah. Setiap ayunan cukup kuat untuk membelah baja dan merobohkan benteng. Tetapi Warkuri tidak mundur. Im Sama melalui tubuh itu menangkis semuanya. Gerakan yang sebelumnya berat kini menjadi ringan, cepat, bahkan semakin cepat. Serangan dragon yang semula dominan perlahan dipatahkan satu persatu. Balasan pun datang bertubi-tubi, memaksa dragon lebih banyak bertahan daripada menyerang. Sesuatu terasa berbeda, tekanan itu meningkat. Aura yang menyelimuti Warkuri menebal, menjadi lebih pekat. Tanah di bawah kakinya retak bukan karena dihantam, tetapi karena tak sanggup menahan beban kekuatan yang terus bertambah. %20 berubah menjadi 30%. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Im Sama melampaui batas lazim dalam mengendalikan tubuh orang lain. Dalam insiden besar di masa lalu yang melibatkan legenda-legenda seperti Roger, Garp, Shirohige, Kaido, dan Big Mom, angka itu tak pernah melewati 20%. Namun kini, menghadapi Dragon, ambang itu dilampaui. Pesan yang tersirat sangat jelas. Ancaman yang berdiri di hadapan pemerintah dunia malam itu dianggap lebih berbahaya daripada generasi monster di era sebelumnya. Sabo tidak tinggal diam. Api biru menyala terang, memotong kegelapan dengan panas membara. Pemimpin Lunaria turut mengangkat api ras kuno yang menyala putih kebiruan. Haki dari para komandan revolusi menyatu, membentuk gelombang tekanan yang saling menguatkan. Serangan kombinasi dilepaskan. Angin dragon menjadi poros. Api biru menjadi inti panas. Api Lunaria menjadi lapisan penghancur. Haki menyelimuti semuanya, memperkeras daya hancur hingga berkali lipat. Energi raksasa itu melesat menuju Warkuri, menciptakan lintasan cahaya yang membuat langit seolah terbelah. Ledakan tak terhindarkan. Namun sebelum hantaman mencapai tubuh target, sebuah lingkaran energi muncul di udara. Polanya rumit, menyerupai simbol kuno yang tak dikenal dalam catatan sejarah manapun. Tameng itu terbentuk dalam sekejap, transparan namun padat. Serangan gabungan menghantamnya, cahaya membutakan, suara ledakan memekakkan telinga. Tetapi tameng itu tidak retak, tidak bergeser, tidak melemah. Ketika cahaya memudar, Warkuri masih berdiri tegak di balik lingkaran sihir tersebut. Tatapannya kosong, namun tekanan yang terpancar semakin mengerikan. Transformasi berikutnya pun terjadi. Tubuh raksasa itu beralih ke mode hybrid. Otot-otot menegang, bentuknya menjadi lebih ramping namun tetap masif. Gerakan yang sebelumnya mengandalkan ketahanan, kini berubah menjadi kombinasi kekuatan dan kecepatan. Di udara, sebuah buku tua muncul. Buku sihir yang sama seperti yang pernah digunakan di Elbaf. Buku itu hanya satu, tidak bisa digunakan di dua tempat sekaligus. Ketika berada di tangan Warkuri, tubuh Gunko di Elbaf tak lagi memiliki akses terhadapnya. Halaman-halamannya terbuka sendiri. Dari dalamnya, sebuah tongkat hitam bermotif aneh melayang keluar. Petir hitam menyelimuti ujungnya, bukan petir biasa, melainkan manifestasi haki tingkat tinggi yang dipadatkan hingga menyerupai kilatan gelap. Tongkat itu dihantamkan ke tanah. Guncangan besar menyapu area luar Kastil Pangea. Tanah terbelah. Pilar-pilar batu runtuh, retakan menjalar seperti jaring laba-laba raksasa. Namun anehnya, kastil utama tetap utuh. Setiap detaran seolah diarahkan menjauh dari bangunan inti. Kontrol absolut. Im Sama tidak hanya memiliki kekuatan penghancur, tetapi juga presisi yang nyaris mustahil ditandingi. Di kejauhan,
Garling, Nusjuro, Mars, dan Jupiter mengamati tanpa bergerak. Wajah mereka tetap tenang, namun sorot mata menunjukkan kesadaran penuh akan skala pertempuran. Tanpa perintah langsung, tidak ada yang berani ikut campur. Turun tangan tanpa komando hanya akan dianggap sebagai bentuk keraguan terhadap supremasi sang penguasa. Ingatan masa lalu terlintas di benak mereka. Momen ketika tubuh mereka sendiri pernah dikendalikan oleh kekuatan yang sama. Setiap kali itu terjadi, hasilnya selalu identik, kemenangan mutlak. Merigua kini menjadi saksi dominasi yang bahkan belum mencapai setengah kekuatan penuh. 30% saja sudah cukup untuk memaksa Dragon dan seluruh komandan revolusi bertarung mati-matian hanya untuk tetap berdiri. Angin terus berputar, api terus menyala, haki terus beradu. Namun di atas semua itu, berdiri satu fakta yang sulit dibantah. Selama tubuh asli Im Sama tetap aman di ruangan bunga, selama kendali tetap berada di tangannya, pertempuran ini masih jauh dari kata seimbang. Dan jika 30% saja sudah mampu mengguncang dunia, bayangan mengerikan pun muncul dalam benak siapapun yang menyaksikan. Bagaimana jika batas itu kembali dinaikkan? Bagaimana jika tubuh asli benar-benar bangkit dari singgasana sunyinya? Malam di Merigua belum mencapai puncaknya. Justru inilah awal dari babak yang akan menentukan arah sejarah. Dunia mungkin belum menyadari, tetapi garis takdir sedang ditulis ulang dengan tinta kegelapan dan darah para pemberontak. Langit di atas Marigua bergetar, seolah menyadari bahwa sesuatu yang tak wajar sedang terjadi. Angin berputar tanpa arah, debu beterbangan, dan tekanan tak kasat mata menekan dada setiap makhluk yang berdiri di medan perang itu. Di tengah kekacauan tersebut, Galing memecah kesunyian dengan pertanyaan yang mengguncang batin para Gorosei lain. Dengan sorot mata tajam dan suara rendah yang syarat makna, ia menanyakan bagaimana rasanya ketika dahulu tubuh mereka dikendalikan dan diisi oleh kekuatan agung milik Im Sama. Pertanyaan itu bukan sekedar rasa ingin tahu, ada ambisi yang bersembunyi di baliknya. Ada hasrat untuk menyentuh puncak kekuasaan yang belum pernah diraih siapapun sebelumnya. Nusjuro terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Kenangan masa lalu itu bukan sesuatu yang mudah diutarakan. Ia mengingat bagaimana kesadarannya tetap ada, tetap terjaga, namun seolah terpenjara di dalam tubuhnya sendiri. Pikiran masih mampu berpikir, mata masih mampu melihat, tetapi tangan dan kaki bergerak bukan atas kehendaknya. Namun bersamaan dengan itu, ada sensasi yang sulit digambarkan, sebuah perasaan mutlak sebagai makhluk terkuat di dunia. Seolah tak ada satupun yang mampu berdiri sejajar, seolah hukum alam tunduk di bawah langkah kaki. Jupiter menambahkan bahwa setiap kali Im Sama mengambil alih, kemenangan terasa seperti takbir yang sudah ditentukan. Tidak ada pertarungan yang benar-benar sulit, tidak ada strategi rumit yang perlu disusun. Setiap serangan terasa sempurna, setiap gerakan tak terbaca. Setiap lawan tumbang tanpa mampu memberi perlawanan berarti. Rasanya seperti memegang kunci atas akhir dari setiap peperangan. Sebuah kemenangan instan yang meniadakan rasa takut. Mars selalu mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan. Selama ratusan tahun, para Gorosei yang pernah dijadikan wadah hanya mampu menampung 20% dari total kekuatan Im Sama. 20% saja sudah cukup untuk membuat dunia bergetar. Namun Warkuri berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang itu, ada tubuh yang mampu menahan hingga 30%. Angka itu menggantung di udara seperti ancaman. Dalam hati, Garling menyimpan keyakinan yang berbahaya. Jika takbir memilihnya sebagai wadah berikutnya, 50% bukanlah hal yang mustahil. Bayangan kekuatan setengah dewa itu membakar ambisinya. Jika 30% saja mampu membuat para pejuang terkuat dunia terdesak,
maka 50% akan mengubah segalanya. Bukan sekedar kemenangan, melainkan dominasi mutlak. Di berbagai penjuru Mary Joyce, situasi semakin tak terkendali. Ada pasukan yang kembali bangkit dan melanjutkan pertempuran. Tetapi tak sedikit yang terdiam, terpaku menyaksikan pusat kehancuran di mana Im Sama mengendalikan tubuh Warkuri. Setiap langkah Warkuri meninggalkan retakan di tanah. Setiap ayunan tangan memicu gelombang kejut yang merobohkan bangunan. Aura gelap yang memancar darinya membuat udara terasa berat dan mencekik. Tatapan mata itu kosong, namun di balik kekosongan tersebut tersembunyi kesadaran purba yang telah hidup sejak zaman yang terlupakan. Perhatian seluruh medan perang tertarik ke satu titik itu. Bahkan para komandan berpengalaman pun sejenak melupakan musuh di hadapan mereka. Ada rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan, seolah insting paling dasar berteriak untuk menjauh. Namun tidak semua memilih mundur. Ivankov bergerak cepat, diikuti Morley, Karasu, dan sejumlah petarung elit pasukan revolusi. Langkah mereka mantap meski menyadari bahaya yang menanti. Tujuan mereka hanya satu, membantu Dragon. Setiap detik yang terlewat bisa berarti kehancuran yang lebih besar. Namun di balik tekad itu tersimpan pertanyaan pahit. Apakah kehadiran mereka akan cukup? Ataukah justru hanya akan menambah jumlah korban yang tak berarti di hadapan kekuatan absolut? Kenyataan yang paling menyesakan adalah bahwa sebanyak apapun bala bantuan berdatangan, selama Im Sama tetap menguasai 30% kekuatannya melalui tubuh Warkuri, keseimbangan tetap condong pada kehancuran. Harapan satu-satunya terletak pada Dragon. Pemimpin revolusi itu berdiri menghadapi badai kekuatan yang tak terukur. Belum ada yang mengetahui sejauh mana batas kemampuannya. Belum ada yang tahu apakah masih ada kartu terakhir yang disimpan rapat untuk momen seperti ini. Sementara itu, jauh dari pusat kekacauan, dunia matahari Elbaf juga berubah menjadi lautan api pertempuran. Langit keemasan tertutup bayangan raksasa iblis, ciptaan baru Im Sama melalui tubuh Gunko. Makhluk-makhluk tersebut menjulang tinggi dengan taring tajam dan aura kegelapan yang menyebar seperti racun. Di tengah kepungan itu berdiri 3 sosok, Loki, Luffy, dan Ragnar. Mereka bergerak dengan ketenangan yang kontras dengan kekacauan sekitar. Setiap serangan dilepaskan secara efisien, tanpa pemborosan tenaga. Raksasa iblis tumbang satu demi satu, namun tak satu pun dari ketiganya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Teknik yang digunakan terkesan sederhana, bahkan biasa, bukan karena meremehkan musuh, melainkan karena musuh sejati belum turun tangan. Musuh utama adalah entitas misterius yang kini mengendarai tubuh Gunko. Di tengah dentuman benturan dan raungan makhluk raksasa, Luffy merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sensasi aneh merambat dari dada hingga ke ujung jari. Bukan rasa sakit, bukan pula ketakutan. Itu seperti adrenalin yang melonjak tanpa sebab, seperti api yang tiba-tiba menyala lebih terang. Sensasi itu muncul sejak Loki mengaktifkan kekuatan buah iblis Nidok dan sejak kaki menginjak dunia matahari. Kemungkinan besar itu adalah reaksi dari kesadaran Nika yang tertanam dalam dirinya. Dalam sejarah yang hampir terlupakan, Dewa Matahari Nika pernah bertarung melawan Dewa Perang pemilik kekuatan Nidok. Bentrokan dua kekuatan legendaris itu mengguncang dunia pada masanya. Di kesempatan lain, Nika juga pernah berdiri sebagai musuh Im Sama dalam perang besar kerajaan kuno. Kini, ketika dua sumber kekuatan masa lalu itu kembali hadir di satu tempat, Nidok yang aktif dan keberadaan Im Sama melalui Gunko, jiwa Nika seolah mengenali gema konflik lama. Namun situasi kini berbeda. Dahulu, Dewa Matahari dan Dewa Perang saling berhadapan. Sekarang,
pewaris Nika justru berdiri berdampingan dengan dewa perang Elbaf yang baru. Aliansi yang mustahil di masa lalu kini menjadi harapan baru. Semangat kuno itu bangkit bukan untuk bertikai, melainkan untuk bersatu melawan satu ancaman yang sama, Im Sama. Di sisi lain medan perang, Gaban masih beristirahat bersama Chopper dan seorang prajurit raksasa. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya setelah pertempuran sebelumnya. Luka-luka masih terasa, napas belum stabil, namun pikiran tetap tajam. Dalam jeda itu, Gaban menjelaskan betapa mengerikannya buah iblis Nidok. Satu serangan penuh dari kekuatan tersebut mampu menghancurkan sebuah pulau tanpa sisa. Bukan sekedar retakan atau kehancuran sebagian, melainkan penghapusan total dari peta dunia. Chopper teringat wujud naga raksasa Loki sebelumnya. Ukurannya saja sudah cukup menjadi ancaman bagi sebuah kerajaan. Jika kekuatan itu dilepaskan tanpa kendali, konsekuensinya tak terbayangkan. Pembicaraan kemudian beralih pada sosok Sangs, satu-satunya yang pernah mengalahkan Loki di masa lalu. Fakta itu menambah lapisan kekaguman pada pria berambut merah tersebut. Bukan hanya karena karisma atau reputasi, melainkan karena kekuatan yang benar-benar terbukti. Gaban lalu mengungkap rahasia lain yang jarang diketahui. Buah iblis tipe Zoan memiliki kehendak sendiri. Mereka bukan sekedar objek pasif yang bisa dikonsumsi sembarang makhluk. Ada seleksi tak terlihat, ada kecocokan yang melampaui logika. Nidok memilih Loki, bukan hanya karena izin penjaga, melainkan karena kehendaknya sendiri. Hal serupa berlaku pada Chopper. Dahulu hanya seekor rusa kutub biasa, lalu memakan buah iblis manusia. Mungkin kejadian itu bukan kebetulan. Mungkin buah tersebut memang menginginkan sosok dengan hati tertentu untuk membawanya ke era ini. Jauh di lautan, kapal Fujitora membelah ombak dengan keheningan yang kontras dari perang besar. Di dalamnya, kaisar bayangan dunia bawah terikat sebagai tawanan. Setelah siuman dari kekalahan, interogasi pun dimulai. Pertanyaan mengenai tujuan penyerangan markas-markas angkatan laut dilontarkan dengan tegas. Namun jawaban yang diberikan terdengar hambar dan mengelak. Alih-alih mengakui motif sebenarnya, kaisar bayangan justru melontarkan peringatan. Tanpa dirinya, dunia bawah akan terjerumus dalam kekacauan. Jaringan bisnis gelap, distribusi senjata, perdagangan informasi, semuanya berada di bawah kendalinya. Kekosongan itu akan segera diperebutkan. Nama Crossguild pun muncul sebagai bayangan yang mengintai. Prediksi itu bukan sekedar gertakan. Di tempat lain, Krokodil memang telah merencanakan pengambil alihan seluruh jaringan tersebut. Tanpa perlu menunggu lama, langkah strategis sudah disusun. Sisa-sisa anak buah yang kehilangan pemimpin akan direkrut. Bisnis yang terhenti akan dihidupkan kembali di bawah bendera baru. Crossguild akan tumbuh lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih berbahaya. Dunia sedang bergerak menuju ketidakseimbangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, Im Sama menunjukkan kekuatan yang melampaui batas nalar. Di sisi lain, kekuatan dunia bawah bersiap berevolusi menjadi ancaman baru. Para dewa lama bangkit melalui pewarisnya. Aliansi yang dulu mustahil kini terbentuk. Rahasia buah iblis perlahan terungkap. Setiap peristiwa terhubung oleh benang takdir yang sama. Sejarah yang terkubur mulai menampakkan diri, dan era baru menanti untuk ditentukan oleh siapa yang mampu bertahan di puncak badai. Ketika kekuatan kuno, ambisi manusia, dan kehendak buah iblis bertabrakan dalam satu waktu, dunia tak lagi sekedar berada di ambang perubahan. Dunia sedang menuju revolusi yang akan menghapus batas antara legenda dan kenyataan.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.